Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, saya percaya bahwa saudara-saudara bersukacita pada pagi hari ini. Amin, saudara. Walaupun muka saudara sebagian tertutup oleh masker, tetapi saya bisa melihat dari kening saudara bahwa ada Kristus yang memberikan sukacita bagi saudara. Puji Tuhan, terima kasih buat Tuhan yang mempercayakan kami melalui Bapak Gembala di tempat ini. Terima kasih buat senior kami di tempat ini yang mempercayakan untuk sama-sama kita diberkati oleh firman Tuhan, berbagi kebenaran untuk sama-sama kita aplikasikan itu di dalam hidup saya dan saudara. Karena saya percaya bahwa kebenaran itu adalah kekuatan bagi jiwa kita. Amin, saudara. Saudara bisa makan makanan yang bergizi, 4 sehat 5 sempurna. Apalagi di masa pandemi ini, saudara, banyak orang yang sementara rutin untuk mengkonsumsi multivitamin untuk menguatkan imun tubuhnya agar supaya tidak mudah terpapar virus corona. Tetapi jauh daripada itu, bahwa kita harus tahu hidup kita bukan cuma jasmani, tetapi hidup kita juga ada rohaninya. Amin, saudara. Nah, untuk menguatkan rohani kita, kita tidak membutuhkan vitamin C. Untuk rohani kita, kita tidak membutuhkan bir brand, ya, susu beruang, walaupun susu sapi. Kita tidak membutuhkan buah-buahan untuk menguatkan kita. Tetapi untuk menguatkan jiwa kita, kita butuh kebenaran firman Tuhan yang akan terus membawa hidup saya dan saudara untuk menjadi pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Daud adalah pribadi yang kuat. Dari sisi pertahanan, dia adalah orang yang dilindungi oleh berbagai macam pertahanan. Ada banyak anak buahnya ketika dia menjadi raja. Tetapi dia berkata bahwa bawa aku untuk tinggal di dalam kebenaran Tuhan. Bawa aku untuk tenggelam dalam kebenaran Allah. Biarlah firman-Mu itu merasuk dalam jiwaku. Karena dia tahu bahwa ada kekuatan yang lain, lebih dari pertahanan tentara-tentara di samping kiri kanan. Tapi ada kekuatan firman yang memampukan dia untuk dia tetap eksis di dalam Tuhan, untuk dia tetap kuat di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang terus membawa hidup saya dan saudara untuk menjadi kuat di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari kita sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Ya, saya ingin sedikit memperkenalkan diri karena saya bukan orang yang terkenal. Jadi saya maju untuk memperkenalkan diri. Nama saya Jeffrey Kila. Saya dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan sidang jemaat yang ada di Kabupaten Goa, khususnya di Kabupaten Goa, Kecamatan Bontomaranu, Kelurahan Romang Lompoa, Jalan Sekolah Tinggi Pertanian. Wah, jelas sudah di sana. Karena nomornya belum ada. Kalau ada nomornya, saya sebutkan nomornya juga. Ya, puji Tuhan. Tuhan izinkan untuk mengembalakan bersama-sama. Ya, Bapak Gembala di sini tahu bagaimana kami 2009 tamu pertama yang khotbah dalam pelayanan perintisan yang kami Tuhan izinkan untuk buka di Goa adalah Bapak Pendeta Muhammad Rizal. Dia adalah tamu pertama yang berkhotbah. Ada fotonya, saya tidak akan keluarkan. Kemarin kami keluarkan waktu kami ulang tahun ke-10. Kami tampilkan di slide bagaimana jemaat pertama 6 orang, 7 orang. Dan kami harus berpindah dari rumah ke rumah karena pada waktu itu kami diancam untuk kalau menetap di satu tempat akan dilempari dengan batu. Dan saat itu Tuhan beri hikmat untuk minggu ini kami ibadah di rumah jemaat sini. Minggu depan kami pindah di rumah sana. Belum ada orang yang membantu. Kami mengembalakan pertama janda-janda yang ya Tuhan percayakan mereka tidak bisa angkat kursi, mereka tidak bisa angkat mimbar. Jadi saya harus setiap hari Sabtu harus angkat kursi ke rumah, pindah, angkat mimbar, pindah, atur tempatnya untuk besok hari Minggu kami ibadah. Dan kami melakukan itu 1 tahun. Dan tahun berikut
kami memberanikan diri untuk kontrak sebuah rumah, dan itulah rumah yang Bapak Rizal pernah khotbah di situ. Di situ kami kontrak, dan orang berkata bahwa Pak Pendeta hati-hati kontrak di situ, nanti rumahnya orang hancur karena dilempari. Saya bilang enggak apa-apa, nanti kalau Tuhan juga izinkan, saya juga akan ganti sengnya. Dan Bapak Ibu Saudara, saya pernah bercerita tentang ini kepada teman-teman saya bahwa untuk lempar rumah, untuk bunyi seng setiap malam, itu menjadi makanan kami setiap malam. Itu menjadi satu hal yang tidak pernah terpisahkan dengan kami. Tetapi sampai saat ini kami masih eksis, kami masih kuat dalam pelayanan. Kami tahu bahwa itu semua karena perkenanan Tuhan yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saat ini puji Tuhan, Tuhan percayakan kurang lebih ya seperti ini. Kami ibadah 2 kali pagi dan sore, dan kami selalu hitung, kami ada orang yang selalu hitung kurang lebih 200 orang. Dan puji Tuhan, Tuhan memberkati pelayanan di sana, dan saya percaya bahwa Tuhan akan terus pakai kami untuk memberkati kota dimanapun kami berada. Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama akan diberkati oleh firman Tuhan. Istri saya 1, anak saya baru 1. Setiap tahun saya minta Tuhan tolong. Bukankah engkau berkata beranak cuculah? Bukankah engkau berkata bahwa penuhilah bumi dengan keturunan? Tetapi Tuhan belum jawab yang kedua dan seterusnya. Kalau memang pun Tuhan percayakan 1, Bapak Bento 2, Bapak Bram 2, mau 3, oh baru 2, Bapak Rizal 3. Aduh, saya bilang saya baru 1 ini, cewek lagi. Aduh, saya takut bawa ke Maros. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama buka Alkitab kita. Pembacaan kita di dalam kitab Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-10. Kebenaran yang sederhana buat kita, tetapi saya percaya bahwa kebenaran ini akan menguatkan iman saya dan saudara. Amsal pasal yang ke-24 ayat yang ke-10. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan ini, dan saya menjemput kita semua bangkit berdiri. Kita baca sekali lagi firman ini bersama-sama. Iya. Amsal 24 ayat yang ke-10. Kita baca dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Sekali lagi. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatan. Sekali lagi. 2, 3. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Puji Tuhan, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat ini adalah tulisan daripada seorang yang hebat, seorang yang luar biasa, dan saya bisa katakan bahwa dia adalah seorang pujangga yang sangat-sangat handal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia bukan cuma menulis tentang kehidupan rohani, tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lewat hikmat yang Tuhan beri kepada Salomo, dia bisa menulis berbagai hal. Saudara bisa membaca di dalam kitab Amsal, mulai dari pasal pertama sampai pasal yang ke-30. Bapak Ibu Saudara bisa melihat bahwa itu adalah realita kehidupan yang sementara dan seterusnya kita alami dan kita lalui di dalam hidup kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salomo sangat mengerti tentang perjalanan kehidupan manusia. Dia tahu bahwa tidak ada manusia yang kebal dengan pergumulan hidup. Dia percaya bahwa tidak ada manusia yang kebal terhadap masalah dan persoalan di dalam kehidupan dia. Dan dia juga tahu bahwa dalam menghadapi persoalan hidup, tidak ada sedikit manusia yang seringkali tawar hati di dalam setiap apapun yang dia alami di dalam kehidupan dia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Rasul Paulus pernah berkata di dalam kitab 2 Timotius pasal 3 ayat yang pertama, bahwa ketika akhir zaman akan datang masa-masa yang sukar. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sana bahwa ada rentetan peristiwa, ada hal-hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia, di dalam kehidupan ketika menghadapi akan persoalan di akhir zaman. Akan datang masa-masa yang sukar, manusia mencintai diri sendiri dan sebagainya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan,
Kita bisa membaca di dalam Alkitab bahwa ada banyak masalah-masalah, pergumulan-pergumulan, situasi-situasi yang sukar. Hal-hal kesesakan itu kita alami di dalam kehidupan kita. Salomo berkata bahwa di dalam pembacaan kita, jikalau engkau tawar hati pada masa kesesakan, kejilah kekuatan. Paulus tahu bahwa di akhir zaman akan datang kesesakan-kesesakan. Tentunya berbeda kesesakan-kesesakan yang kita hadapi. Dan Paulus menulis dalam ayat yang sudah saya sampaikan 2 Timotius 3 ayat pertama, bahwa ada hal-hal kesesakan-kesesakan, ada masa-masa yang sukar yang kita alami di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita membaca di dalam Alkitab, orang-orang yang hebat, orang-orang yang dipakai oleh Tuhan pun pernah mengalami kesesakan-kesesakan itu. Abraham dia pernah mengalami kesesakan. Ishak dia pernah mengalami kesesakan. Yakub dia pernah mengalami kesesakan. Bahkan kita tahu bahwa seorang yang bernama Yusuf, kita tahu tentang ceritanya bahwa banyak kesesakan yang dia alami dan dia rasakan di dalam kehidupan dia. Dia dijual, dia dibuang ke negeri orang dan sebagainya. Dia difitnah. Dan ini kesesakan-kesesakan yang dia alami di dalam kehidupan dia. Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, seorang yang bernama Daud, bagaimana kesesakan pun dia alami di dalam kehidupan dia. Dan Bapak ibu saudara, seorang yang sangat terkenal, seorang yang bernama Ayub. Kita lihat kebenaran firman Tuhan, kita baca dalam Ayub pasal yang pertama, bahwa dia adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Dia orang yang menjauhi kejahatan. Tetapi toh kesesakan-kesesakan dia alami di dalam kehidupan dia. Siapa lagi? Kita baca dalam perjanjian baru seorang yang bernama Paulus. Bagaimana kita melihat bahwa kesesakan-kesesakan dia alami dalam kehidupan dia. Dia harus disesat, dia harus dipukuli, dia harus dilempari dengan batu. Bahkan dia berkata bahwa kesesakan dia alami di tengah-tengah danau. Kita melihat di tengah-tengah laut, dalam penyeberangannya dia mengalami karam kapal dan sebagainya. Dan saya melihat bahwa ini adalah kesesakan-kesesakan yang kita alami di dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak ibu saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya bisa katakan bahwa siapapun kita, siapapun saya dan saudara, tidak pernah kebal terhadap kesesakan dan kesukaran di dalam hidup saya dan saudara. Ayub adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Tetapi toh ada kesesakan yang dia alami dalam kehidupan dia. Paulus mengabdikan dirinya, mendedikasikan hidupnya, sepenuh hidupnya untuk pelayanan. Tetapi toh ada kesesakan dia alami dalam kehidupan kita. Bapak ibu saudara, ini yang membawa saya untuk melihat bahwa siapapun kita tidak akan pernah kebal terhadap kesesakan. Sehingga bahasa Paulus dia berkata bahwa bagaikan duri dalam daging. Dia berkata bahwa lahiriah dia semakin merosot. Ini karena apa saudara? Ini karena kesesakan-kesesakan yang dia alami dan dia rasakan di dalam kehidupan dia. Saya tidak tahu apa yang sementara kita alami, yang bagaikan kesesakan yang sementara kita jumpai di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Tetapi Bapak ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, satu hal yang perlu kita sikapi dalam hidup kita dan menjadi sebuah pilihan bagi saya dan saudara di dalam ayat ini. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan. Kesesakan itu sudah pasti kita alami, siapapun kita. Kita tidak bisa menghindar daripada kesesakan itu. Kita tidak bisa menghindar dari pergumulan, situasi sulit, keadaan yang sukar di dalam hidup kita. Tetapi menjadi pilihan dalam kehidupan kita dalam menghadapi kesesakan. Apakah kita tetap kuatkan hati kita atau kita menjadi orang yang tawar hati? Ini menjadi sebuah pilihan bagi saya dan saudara. Dan saya percaya bahwa kita akan menjadi orang-orang yang tetap menguatkan hati kita di tengah-tengah kesesakan. Amin saudara.
Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, banyak hal yang mereka alami dalam kehidupan dia. Musa pernah mengalami tawar hati. Musa pernah berkata kepada Tuhan, saya tidak pandai untuk berbicara, saya berat lidah dan sebagainya. Ketika dia dipercaya oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dia menjadi orang yang tawar hati. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia tetap melakukan hal itu, tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam hidupnya. Tetapi dia juga pernah mengalami tawar hati. Seorang yang bernama Yosua, walaupun Bapak Ibu Saudara tidak ada peristiwa yang memberikan penjelasan bagi kita untuk dia tawar hati, tetapi ketika kepemimpinan beralih daripada Musa kepada Yosua, Tuhan berkata bahwa kuatkanlah hatimu, janganlah engkau tawar hati dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, walaupun tidak tersurat, tetapi sesuatu yang tersirat yang Allah lihat dalam kehidupan Yosua, bahwa Yosua juga pernah mengalami tawar hati. Yosua juga pernah mengalami tawar hati dalam kehidupan dia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seorang yang bernama Paulus, ketika Bapak Ibu Saudara peristiwa-peristiwa dia alami dalam hidup dia pun mengalami keadaan seperti itu. Tetapi dia membangkitkan dirinya dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Dia berkata bahwa sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari hari ke hari. Paulus mengajak jiwanya untuk tidak tawar hati di tengah-tengah kesukaran. Walaupun lahiriahnya semakin merosot, keadaan-keadaan sukar dia alami dalam hidup dia, tetapi dia mengajak jiwanya untuk tidak menjadi orang yang tawar hati di tengah-tengah kesesakan. Bukan cuma itu, tetapi kepada jemaat yang ada di Efesus, dia berkata kepada mereka, biarlah hendak jangan kamu tawar hati melihat kesesakan kami, karena kesesakan kami itu adalah kemuliaanmu juga. Dia mengajak jemaat yang ada di Efesus supaya jangan tawar hati dalam hidupnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari-hari ini banyak kesesakan yang terjadi di sekitar kita. Dalam rumah tangga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam aktivitas kita. Banyak kesesakan-kesesakan yang kita temui dalam hidup kita. Mungkin kesesakan saya berbeda dengan saudara. Mungkin masalah saya berbeda dengan saudara alami. Tetapi mari kita sama-sama menguatkan hati kita. Karena ketika kita menguatkan hati kita, firman Tuhan berkata bahwa kekuatan Allah akan menjadi bagian dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari-hari ini kita melihat bahwa manusia sementara menghadapi kesukaran. Siapa bilang hamba Tuhan kebal terhadap masalah? Siapa bilang pendeta kebal terhadap masalah? Kami pun mengalami masalah itu dalam hidup kami. Dalam menghadapi pandemi ini, saudara, saya mau bersaksi sedikit bahwa ayat ini adalah menjadi kekuatan yang merasuk jiwa saya untuk saya menjadi orang-orang yang kuatkan hati. Ketika masa pandemi ini, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kami sebagai hamba Tuhan hidup dari kemurahan Tuhan dan ayapan Tuhan. Saya percaya bahwa ada banyak hal yang tidak bisa kami lakukan, tidak bisa kami nikmati dalam hidup kami sebagai manusia biasa. Kami ada masalah, ada pergumulan. Datang lagi telepon, Pak Gembala, tolong doakan kami. Kenapa? Suami saya di PHK. Suami saya mengalami pengurangan karyawan dan suami saya pun juga mengalami dampak itu semua. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, saya sebagai seorang gembala berdoa. Dan saya juga berkata bahwa kami juga ada masalah, kami juga ada pergumulan. Besok kemudian ada seorang jemaat lagi menelpon, Pak Gembala, tolong doakan kami. Tolong doakan suami saya. Kenapa? Suami saya dipecat dari tengah-tengah pekerjaan. Maaf. Kenapa? Karena mengalami hal itu, saudara.
Karena situasi-situasi sulit yang sementara kita hadapi dalam kehidupan ini. 2 minggu kemudian ada seorang ibu yang berkata, "Pak Gembala, tolong doakan saya." Kenapa? Saya dikeluarkan dari pekerjaan karena situasi ini, karena pandemi ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di satu sisi kami sebagai hamba Tuhan pun mengalami masalah. Kami hamba Tuhan pun mengalami kesukaran dalam kehidupan kami. Di satu sisi kami sebagai seorang pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk mengembalakan jemaat Tuhan, kami juga harus turut terbeban dengan apa yang mereka hadapi dan alami dalam hidup mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam keadaan yang tidak berdaya, dalam keadaan yang saya bisa katakan bahwa sampai pada titik putus asa dan tawar hati, ketika saya membaca kebenaran firman Tuhan ini, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, maka kecillah kekuatan. Bapak Ibu Saudara, saya mengalami satu kebangkitan rohani yang saya menguatkan hati saya untuk tetap kuat di tengah-tengah situasi sulit. Dan dengan semangat ini saya juga menguatkan mereka. Mari kita tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan pernah kita mimpi untuk meraih kesuksesan. Jangan pernah kita mimpi untuk menikmati keberhasilan kalau engkau tawar hati di tengah-tengah kesesakan. Jangan pernah kita melihat satu kebanggaan yang luar biasa dalam hidup kita ketika ada tawar hati dalam kehidupan kita. Mungkin kita pernah mengalami masalah dan sementara mengalami masalah. Tetapi mari sahabatku, saudara-saudaraku, saya mengajak kita semua untuk menjadi orang yang tetap menguatkan hati kita di tengah-tengah kesukaran hidup. Kita menguatkan hati kita di tengah-tengah kesesakan kita. Mungkin orang lain pernah mengalami hal itu. Orang pernah mengalami susah. Orang pernah mengalami kekecewaan. Tetapi mungkin hal itu terjadi dalam hidup saya dan saudara. Lewat kebenaran ini saya sharingkan buat kita. Mari kita menikmati kekuatan Tuhan dengan kita menguatkan hati kita. Karena firman Tuhan berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kekuatan kita akan menjadi kecil. Bapak Ibu Saudara, kalau hati kita sudah mulai tawar, segala apapun yang kita hadapi, kita tidak akan kuat menghadapi itu. Kalau hati kita sudah mulai tawar dalam pekerjaanmu mungkin, dalam kepercayaan Tuhan yang Tuhan beri bagimu, ketika engkau tawar hati dalam masalahmu menghadapi peristiwa itu, saya percaya bahwa tidak ada keberhasilan yang akan kita temui dalam hidup kita. Tetapi sebesar apapun pekerjaan, sebesar apapun masalah yang kita alami dalam hidup kita, tetapi ketika kita menguatkan hati kita, ada sebuah kekuatan ilahi, ada sebuah kekuatan supranatural yang memberikan kekuatan bagi kita untuk kita melangkah, untuk kita berjalan, dan di sana ada masa depan yang penuh harapan yang Tuhan beri bagi kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara, ketika ayat ini saya baca, bagaikan strom yang menguatkan hati saya. Walaupun susah, walaupun sulit. Maaf saudara, saya bukan berbicara tentang kekurangan di sini, tetapi saya melihat bahwa Tuhan hebat di tengah-tengah kesesakan. Ada sebuah peristiwa yang mungkin saya pernah bagikan itu di Facebook, tetapi 2 hari kemudian saya hapus. Ada sebuah peristiwa dalam kesesakan saya sering membaca kebenaran Allah di depan rumah saudara. Kami tidak tahu harus berbuat apa. Ada satu ketika ada seorang yang datang, tempat kami cukup di lorong saudara, dengan motornya dari atas turun. Dan perkiraan saya bahwa mahasiswa lagi mencari kos. Tetapi dia membuka helmnya, saya tidak kenal dia karena pakai masker. Dia berkata bahwa apakah gereja di tempat ini? Saya bilang, oh iya, di sini gerejanya. Dia baca, oh GPDI Philadelphia Goa. Oh iya, betul. Kenapa? Oh ada seorang bos saya, maaf saudara, pimpinan saya yang sementara mencari gereja. Mau apa? Saya tidak tahu juga. Dia cuma suruh saya cari, saya temukan di sini. Tunggu saya jemput dia di Jalan Malino. Dia jemput orang itu di Jalan Malino, Bapak Ibu Saudara.
Saya ingat mobilnya, saya tidak hafal DD-nya, tetapi mobilnya mobil CR-V. Dia masuk lorong itu dan dia parkir sebentar dan dia berkata, "Di sini gereja?" "Iya, di sini gereja." "Mana pendetanya?" "Oh, saya pendeta." Kayaknya tidak kelihatan pendeta, sudah. Kelihatan daim beca mungkin. Aduh. "Mana pendeta?" "Oh, saya pendeta." "Oh, kenapa, Pak?" Ada berkat. Ada berkat buat Pak Pendeta. Dia tutup masker, saya juga tidak kenal orang itu, saudara. Suami istri datang pakai masker, dan mungkin orang juga yang sangat berhati-hati karena waktu itu masih virus sangat banyak, saudara. Dia berkata, "Kami yang mau langsung pulang." "Oh, tunggu dulu Pak Pendeta, kami tunggu dulu kok." Ya, orang Cina karena memang lihat mukanya, matanya sipit. "Tuh, kami berdoa." Wah, kami berdoa, saudara. Tuhan, gak sampai 5 menit kami berdoa, "Tuhan, terima kasih buat anugerah Tuhan." Dan dia balik mobil dan dia pulang. Orang motor itu pun juga pulang. Kami mau bertanya siapa dia, siapa mereka, dan kami selalu bawa di dalam doa. Langsung pulang, kami tidak tahu, saudara. Perjumpaan itu tidak sampai 10 menit. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ketika kami pulang, kami suami istri membuka amplop itu, dan kami membukanya, kami berdoa, "Terima kasih buat berkat Tuhan." Bapak Ibu Saudara tahu bahwa berkat itu bisa kami pakai 2 bulan. Itu sesuatu yang luar biasa, dan saya yakin dan percaya ketika kita menguatkan hati kita, ada jalan-jalan Tuhan yang Tuhan bukakan bagi kita. Mungkin sulit bagi pandangan kita, mungkin sukar untuk kita mengerti, tetapi ketika ada kekuatan Tuhan, kita kuatkan hati kita. Saya percaya bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru bagi kita untuk kita melangkah, untuk kita berjalan, untuk kita melakukan perkara-perkara yang hebat bersama-sama dengan Tuhan. Amin, saudara. Mungkin saat ini kesesakan kita alami dalam masa depanmu, dalam pekerjaanmu, dalam keluarga dan rumah tanggamu. Mungkin engkau sementara mengalami kesesakan itu. Mari sahabat, saudara-saudaraku, teman-temanku, mari kuatkan hatimu. Mari kita kuatkan hati kita untuk kita menghadapi peristiwa itu. Sebab saya yakin dan percaya Tuhan beri kekuatan bagi kita semua untuk kita melangkah, untuk kita menikmati rancangan-rancangan Tuhan yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Mari kita tutup Alkitab kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan.